Ya, industri kelapa sawit Indonesia kembali menghadapi tekanan global yang tidak main-main. Setelah sempat adem ayem di era Presiden Joe Biden, kini retorika perang dagang mulai digaungkan kembali oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Presiden Donald Trump. Dan kali ini bukan cuma Tiongkok yang menjadi sasaran tarif tinggi dari Washington, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mulai masuk radar tarif baru saat Trump kembali duduk di Gedung Putih. Salah satu sektor yang paling rentan terkena imbasnya adalah sektor sawit atau CPO, komoditas ekspor utama Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung devisa. Pertanyaannya adalah, jika tarif benar-benar naik, apa yang akan terjadi dengan masa depan industri sawit kita? Dan apa juga strategi pemerintah untuk meredam tekanan global tersebut? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Senjata Industri Sawit Hadapi Perang Dagang. Nah, ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan juga negara-negara Asia kembali memanas dan salah satu imbas awalnya adalah kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat terhadap produk minyak sawit Indonesia yang berpotensi naik bahkan mencapai 32% dari Amerika Serikat. Tarif setinggi ini juga membuat pengusaha sawit kita tentunya menjadi ketar-ketir. Apalagi di saat bersamaan di depan mata juga kini memanas perang dagang jilid 2 antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang tentu menyeret negara-negara lainnya. Saat negara-negara lain ikut terdampak, makin jelas sudah ekspor sawit RI akan penuh tantangan bukan hanya ke Amerika saja, tapi juga ke seluruh negara konsumen sawit di dunia karena beririsan juga dengan tingkat demand yang berpotensi mengalami penurunan ke depan. Belum lagi persaingan antar negara penghasil sawit juga makin terpantau makin ketat seperti halnya Malaysia, lalu juga ada Filipina hingga bahkan Kolombia yang kini mulai agresif memperluas pangsa pasar ke negara-negara barat. Sedangkan untuk sawit kita juga masih menghadapi tekanan kebijakan deforestasi yang makin membuat ekspor sawit RI kini makin penuh tantangan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah sawit Indonesia masih bisa bertahan di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tren begitu ya kebutuhan sawit di Amerika Serikat. Andai kita melihat atau menarik data historisnya, permintaan sawit di Amerika Serikat justru mengalami peningkatan yang secara konsisten terjadi. Grafik ini mencatat dari tahun 2004 di sini begitu ya, dan juga hingga tahun 2023 volume impor sawit Amerika Serikat naik cukup drastis ke atas. Dari yang semula hanya sekitar 1.000 jutaan saja, 1.000 juta pon saja, karena memang ini satuannya di pound. Nah, kini lebih dari 4.000 juta ton per tahunnya. Kebutuhan ini bukan hanya untuk makanan tapi juga industri, ada kosmetik, lalu juga ada farmasi, bahkan hingga biofuel. Artinya Amerika Serikat dilihat dari datanya masih sangat bergantung pada minyak sawit. Dan ini juga seharusnya menjadi peluang yang tentunya besar bagi negara kita. Tapi pertanyaannya, masihkah kita bisa bersaing di pasar ini jika tarif terus diberlakukan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau dilihat dari sisi nilai impor begitu ya, kategori tropical oil Indonesia masih memimpin jauh. Di sini mencatat nilai ekspor tropical oil dari Indonesia ke Amerika Serikat bahkan mencapai 2,13 miliar dolar. Nah, pesaing kita terdekat seperti Filipina, lalu juga Malaysia, ini mungkin terlihat begitu ya di layar kaca Anda datanya. Nah, ini masih di kisaran 300 jutaan dolar saja. Tapi perlu diingat, keunggulan ini juga terpantau mulai tergerus oleh strategi dagang agresif dari negara-negara lain. Filipina misalnya memanfaatkan juga celah tarif dengan menawarkan produk substitusi non-CPO mereka. Sementara untuk negara tetangga kita Malaysia terus memperkuat hubungan bilateral dan memperluas perjanjian dagangnya. Apalagi kebijakan dalam negerinya yang kini lebih suportif membuat harga CPO Malaysia juga kini lebih kompetitif harganya di mata global. Artinya posisi Indonesia saat ini atau kini
tentunya tidak sekuat atau terlihat tidak sekuat seperti dulu lagi. Ditambah India yang menjadi negara konsumsi CPO juga kini memiliki kebijakan domestik yang membuat mereka makin tidak bergantung dengan pasokan impor CPO untuk kebutuhan dalam negerinya. Lalu langkah apa yang kini juga dijajaki oleh pemerintah kita dalam upaya terus mendukung sektor sawit di tengah tantangan yang masih melanda? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menyikapi tekanan tarif dari Amerika Serikat, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah strategis akan hal ini. Yang pertama, pemerintah mempublikasikan akan memangkas pajak ekspor kelapa sawit yang juga telah dipublikasikan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu. Dalam hal seperti ini dan juga seperti dilakukan pula penyesuaian tarif begitu ya, bea keluar dari 0% hingga 25% maksimal tergantung harga CPO dari global. Bahkan kebijakan ini pun juga diharapkan bisa menjaga daya saing produk sawit Indonesia di tengah tekanan eksternal yang terjadi saat ini. Tapi langkah fiskal saja tentunya tidak cukup begitu ya pemirsa, karena memang Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi dagangnya. Karena negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat serta upaya memperluas pasar ekspor non-tradisional harus cepat untuk mendapat solusinya. Karena jika tidak, maka industri sawit kita tentu bisa kehilangan pasar utama di tengah kompetisi global yang semakin sengit ke depannya. Nah, industri sawit, kita bicara terkait industri sawit selama ini terbukti juga menjadi andalan ekonomi bangsa kita. Tapi dalam pusaran perang dagang global, sektor ini menjadi sangat rentan. Karena Trump dengan retorika proteksionisnya bisa saja mengubah peta perdagangan dunia dalam waktu yang cukup singkat. Dan jika negara kita tidak gesit, bukan tidak mungkin kita akan tergilas oleh gelombang tarif baru dari Amerika Serikat. Karena itu pertarungan dagang kali ini bukan soal tarif semata, tapi soal ketahanan ekonomi bangsa dan kemampuan kita dalam menjaga kepentingan nasional di kancah global. Kita harapkan bersama di mana sektor sawit RI mampu perkasa didukung oleh kinerja pemerintah dalam upaya menjaga ekonomi bangsa kita.